Seri 9 Bukek Xiansu. Kisah sepasang Raja Wali. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 40. Bantok Moli sudah mati. Bagaimana engkau bisa tahu? Karena aku muridnya. Ah! Qian Li terkejut dan sekarang mengertilah dia mengapa gadis ini berubah menjadi dingin dan aneh. Kiranya telah menjadi murid nenek iblis itu. Kata Yokui, tubuhmu mengandung racun sehingga dia tidak mampu menyembuhkanmu. Kalau engkau murid Bantok Moli, tentu kau dapat mengobati sendiri. Tidak bisa, Siok-siok. Ilmuku belum sedemikian tingginya dan pukulan Hek Tiao Lomo amat hebat. Akan tetapi, biarlah, aku tidak takut menghadapi kematian dan pula, hidup lebih lama lagi untuk apakah? Ceng-ceng. Benar, Paman. Hidupku penuh dengan kesengsaraan dan malapetaka selalu datang menimpa diriku. Ceng-ceng, jangan putus harapan. Qian Li berkata, hatinya sendiri seperti ditusuk pisau dan dia maklum bahwa tidak akan mudah baginya untuk menyembuhkan lukanya sendiri ini. Tiba-tiba seorang prajurit penjaga muncul dan berkata bahwa di luar ada seorang tamu yang mengaku bernama Topeng Setan dan hendak bertemu dengan Nona Lu Cheng. Topeng Setan? Qian Li berseru kaget. Akan tetapi Ceng-ceng tersenyum. Dia pembantuku, Paman. Dari luar terdengar suara memanggil. Lu Bengcu. Siapakah yang berteriak itu? Itulah Topeng Setan, pembantuku. Siok-siok, ketahuilah bahwa keponakanmu yang sesat ini telah menjadi seorang bengcu kaum sesat di dekat kota raja dan Topeng Setan adalah pembantuku. Ceng-ceng lalu keluar dari kamar itu diikuti oleh Qian Li yang masih bengong saking herannya. Bun Beng juga keluar dari kamarnya dan mereka bertiga lalu keluar dari gedung itu. Topeng Setan telah berdiri di depan gedung, dan dia menjura ketika melihat Ceng-ceng. Harap Bengcu maafkan saya yang terlambat menghadap karena saya tidak tahu bahwa Bengcu berada di sini. Tidak apa. Aku telah bertemu dengan musuh-musuh berat, terkena pukulan-pukulan dari Tambolon dan kemudian terpukul oleh Hek Tiao Lomo sehingga keracunan hebat. Topeng Setan, aku telah ditolong oleh mereka ini. Kau harus memberi hormat, pemuda ini adalah Siok Hu Suma Qian Li dan ini adalah, dia meragu ketika memandang kepada Gak Bun Beng karena tidak tahu harus menyebut apa kepada orang yang tadinya dianggap sebagai ayahnya itu. Menurut hubungan keluarga, sebut saja aku Supek Hu, uak seperguruan. Bun Beng membantunya sambil tersenyum. Dia ini Supek Hu Gak Bun Beng. Ceng-ceng melanjutkan. Topeng Setan menjura kepada Qian Li dan Bun Beng. Terima kasih kepada Jiwi Tai Hiap, dua pendekar besar, yang telah menyelamatkan Bengcu kami. Kemudian Topeng Setan berkata lagi kepada Ceng-ceng. Karena Bengcu menderita luka parah, marilah kita pergi mencari obatnya. Ceng-ceng mengangguk. Supek dan Siok Hu, aku akan pergi bersama Topeng Setan. Ceng-ceng, engkau masih sakit. Kita sedang menanti kembalinya Yokui yang mencarikan obat untukmu. Gak Bun Beng berkata. Ceng-ceng, kau harap menanti di sini. Aku akan mengusahakan sekuat tenagaku untuk mencarikan obat bagimu. Aku akan ke Pulau Es, kata Qian Li. Tidak perlu, Supek dan Siok-siok, terima kasih atas kebaikan kalian. Akan tetapi, kurasa lebih baik kalau aku pergi saja dan tidak merepotkan kalian lagi, aku lebih senang merantau. Ceng-ceng mengangguk kemudian pergi dari situ tanpa menoleh lagi. Topeng Setan menjura dengan hormat kepada Bun Beng dan Qian Li. Harap Jiwi tidak khawatir, saya akan mengusahakan sampai Bengcu kami sembuh kembali, katanya perlahan, kemudian dia pergi menyusul Ceng-ceng. Qian Li hendak mencegah, akan tetapi Bun Beng memegang tangannya. Sebaiknya begitu, Sute. Dan kulihat Topeng Setan itu bukan orang sembarangan. Mungkin saja dia dapat mengusahakan kesembuhannya. Mereka berpandangan dan Qian Li menunduk, tidak menjawab, hanya mengangguk. Hatinya terasa kosong, seolah-olah semangatnya ikut pergi terbawa oleh Ceng-ceng, gadis yang menjadi cinta pertamanya akan tetapi yang ternyata adalah keponakannya sendiri itu. Kita harus menyusul ke Tengbun, melihat keadaan di sana dan menemui Shanti Dewi dan Qian Bu Sute. Kabarnya Shanti Dewi telah diselamatkan di sana. Bun Beng berkata lagi dan Qian Li hanya mengangguk sunyi. Gak Tai Hiap,
Apakah engkau tidak bertemu dengan putraku? Tanya Jenderal Cao Liang kepada Gak Bun Beng ketika Bun Beng dan Qian Li tiba di Tengbun disambut oleh jenderal itu sendiri. Putramu, Goan Sui? Bun Beng bertanya heran karena baru sekali dia melihat putra jenderal itu, dan yang terjadi di dalam medan pertempuran maka dia lupa lagi. Saudara Kokcu telah berhasil dengan pasukannya menyerbu Koan Bun dan membasmi pemberontak, Cao Goan Sui. Akan tetapi dia bertemu dengan Hek Tiao Lomo dan mengejar ketua Pulau Neraka itu. Qian Li menjelaskan karena dia sudah mendengar dari Bun Beng tentang putra jenderal itu yang mengejar Hek Tiao Lomo. Ah, anak itu terlalu berbakti kepada suhunya, melaksanakan perintah suhunya sampai lupa kepada orang tua dan belum juga dapat berkumpul dengan kami. Jenderal itu menghela napas. Dan, apakah Jiwi bertemu dengan Nona Lu Cheng? Qian Li merasa jantungnya tertusuk, dia menunduk dan tidak berkata apa-apa. Bun Beng yang kini menjawab. Nona itu hebat sekali, Cao Goan Sui. Akan tetapi dia telah pergi bersama Topeng Setan, pembantunya, padahal dia menderita luka hebat. Jenderal yang hatinya penuh kegembiraan karena pemberontakan telah terbasmi dan yang selalu bersikap polos dan terbuka itu menghela napas dan berkata kepada Gak Bun Beng. Gak Tahiap, lihat betapa seorang tua seperti aku selalu menjadi kecewa karena ulah orang-orang muda. Ataukah kekecewaanku ini terjadi karena keinginanku sendiri yang bukan-bukan sehingga tidak tercapai? Sampai bermimpi-mimpi olehku betapa akan bahagianya kalau benar Nona Lu Cheng masih hidup dan kelak menjadi mantuku, menjadi jodoh Kokcu. Mendengar pernyataan yang terang-terangan ini, Bun Beng dan Qian Li saling pandang. Akan tetapi karena Qian Li melihat bahwa suhengnya tidak berkata apa-apa mengenai hubungan keluarga antara dia dan Cheng Cheng, dia pun tidak mau mengatakannya, pula karena ada rahasia yang kurang baik tentang ayah kandung gadis itu. Betapapun juga dia tidak dapat berdiam diri saja ketika teringat akan peristiwa aneh di Koan Bun antara Cheng Cheng dan Kokcu, maka dia berkata, Cao Goan Sui, ketika putramu datang memimpin pasukan menyerbu Koan Bun, dia telah bertemu pula dengan nona itu, akan tetapi, entah mengapa. Nona Lu Cheng telah menjadi marah-marah dan memukul saudara Kokcu sampai 2 kali. Kenapa? Jenderal itu berseru kaget sekali. Entahlah, kami juga tidak tahu mengapa. Mungkin saja di dalam perantauan mereka sudah pernah saling bertemu, kata Qian Li. Pada saat itu Nona Lu Cheng baru saja mengalami pukulan tangan beracun yang hebat. Bisa saja terjadi bahwa dia kurang sadar lalu menganggap putramu musuh dan memukulnya, Cao Goan Sui. Bun Beng cepat berkata dan jenderal itu mengangguk-angguk. Hanya Qian Li yang tahu bahwa suhengnya itu sebetulnya juga merasa heran, dan ucapannya itu hanya untuk menghibur belaka karena mereka berdua mendengar betapa Cheng Cheng memaki dan menyebut nama Kokcu sebelum memukul, yang hanya berarti bahwa Cheng Cheng memukul dalam keadaan sadar dan telah mengenal pemuda putra jenderal yang juga memiliki ilmu kepandaian tinggi itu. Cao Goan Sui, di mana adanya Nci Milana, kakakku? Dan di mana pula adikku Qian Bu dan Putri Shanti Dewi? Kami mendengar bahwa mereka berada di sini. Kini Qian Li bertanya, merasa heran mengapa hanya jenderal itu seorang yang menyambut dia dan suhengnya. Bun Beng juga memandang kepada jenderal itu dengan pandang mata penuh pertanyaan, karena sesungguhnya sejak tadi dia pun ingin sekali tahu di mana adanya Putri Shanti Dewi dan Putri Milana, 2 orang yang selalu berada dekat sekali di lubuk hatinya. Mereka telah berangkat ke kota raja. Putri Milana khawatir kalau terjadi sesuatu dengan keluarga kaisar di istana karena perbuatan Pangeran Liong Bin Ong, dan beliau ingin cepat-cepat melaporkan kepada kaisar tentang tertumpasnya pemberontakan dan juga agar cepat dapat menangkap Pangeran Liong Bin Ong yang sebetulnya merupakan tokoh pertama dalam pemberontakan itu. Maka beliau segera berangkat ke kota raja, sekalian mengajak Putri Shanti Dewi menghadap kaisar, diikuti oleh Sumakian Butaihiap. Selain itu, beliau juga membawa seorang tawanan yang amat penting, yaitu Ang Tek Hoat bekas tangan kanan Pangeran Liong Kaiong. Ah, pemberontak lihai itu! Qian Li berseru. Gak Bun Beng juga teringat akan tokoh muda pemberontak yang memiliki ilmu kepandaian tinggi, bahkan yang memiliki tenaga sinkang seperti tenaga inti bumi sehingga pernah mengejutkan hatinya. Benar, kata Jenderal Cao Liang. Dan dia pulalah yang berjuluk si Jari Maut, yang telah banyak melakukan kejahatan dengan menggunakan namamu, Gak Tahiap. Ah! Gak Bun Beng berseru heran. Heran sekali, mengapa orang sejahat itu tidak dibunuh saja dan malah dibawa ke kota raja oleh Nci Milana? Qian Li bertanya.
Jenderal Cao Liang menghela napas. Kalau aku tidak salah menduga, hal itu adalah karena cinta. Cinta memang amat kuasa menimbulkan segala macam peristiwa hebat-hebat dan aneh-aneh di dalam dunia ini di antara manusia. Apa maksud kata-katamu itu, Goan Sui? Bun Beng bertanya. Putri Milana, aku sendiri, dan Sumatai Hiap tadinya juga berpendapat demikian dan akan membunuh saja Ang Tek Hoat itu. Akan tetapi anak angkatku itu, Putri Shanti Dewi, adalah seorang wanita yang halus budi dan mulia. Dialah yang melarang kami membunuh Tek Hoat. Ah! Gak Bun Beng terkejut dan alisnya berkerut. Mengapa? Kiranya Tek Hoat yang terluka berat dan parah itu telah menyelamatkan Shanti Dewi dari bahaya maut dan pemuda yang sesungguhnya memiliki ilmu kepandaian yang amat tinggi itu ternyata telah membunuh Pangeran Liong Kai Ong, sepasang kakek kembar Siang Lomo, dan Hekwan Kuibo yang lihai dalam perlawanannya membela Shanti Dewi. Mengingat akan jasa-jasanya semua itu, bukan hanya menyelamatkan nyawa Shanti Dewi akan tetapi juga membunuh pentolan-pentolan pemberontak itu, maka Putri Milana lalu memutuskan untuk menawan pemuda itu dan membawanya ke kota raja sebagai tawanan dalam keadaan masih terluka hebat karena pukulan-pukulan maut dari Siang Lomo. Apalagi menurut Putri Milana, beliau merasa terheran-heran melihat betapa pemuda itu pandai mainkan ilmu silat rahasia dan simpanan dari Putri Nirahai sehingga menduga bahwa tentu ada hubungan sesuatu antara pemuda itu dengan Tian Liongpang, bekas perkumpulan yang dipimpin Putri Nirahai. Gak Bun Beng mengangguk-angguk. Kini dia dapat mengerti mengapa Milana menawan pemuda itu dan dia dapat menduga pula bahwa yang dimaksudkan oleh jenderal itu tentang cinta tadi adalah perubahan yang terjadi pada diri pemuda pemberontak itu yang karena cinta sampai membalik dan melawan, bahkan membunuh Pangeran Liong Kai Ong sendiri bersama 3 orang pengawalnya yang lihai-lihai itu. Dan tidak anehlah baginya kalau Shanti Dewi mencegah pemuda itu dibunuh. Dia sudah cukup mengenal kepribadian Shanti Dewi yang penuh dengan kelembutan dan belas kasihan, juga penuh dengan perasaan ingat budi. Kalau begitu, aku akan segera menyusul ke kota raja, Su Heng. Qian Li berkata. Harap Ga Su Heng suka menemani aku ke sana. Aku tidak mempunyai kepentingan di kota raja, Su Te. Bun Beng menjawab karena di dalam hatinya, dia sungkan, bahkan takut untuk bertemu dengan Milana dan Shanti Dewi, maklum akan kelemahan hati sendiri. Jenderal Cao Liang memandang tajam dan berkata, suaranya biasa saja akan tetapi pandang matanya bicara banyak. Gak Tai Hiap, sebelum berangkat Putri Milana meninggalkan pesan kepada saya untuk menyampaikan kepada Tai Hiap bahwa beliau ingin membicarakan suatu hal penting dengan Tai Hiap setelah urusan negara selesai. Hanya itulah pesan beliau. Kalau begitu, sebaiknya kita berangkat berdua, Su Heng. Apakah Su Heng tidak ingin bertanya kepada Ang Tek Hoat yang ditawan itu mengapa dia menggunakan nama Su Heng untuk melakukan kejahatan? Pula, apakah Su Heng tidak ingin mengurus tentang adik Shanti Dewi? Bun Beng tidak dapat mengelak lagi. Terpaksa dia memenuhi permintaan Qian Li dan setelah bermalam di Tengbun pada keesokan harinya mereka berangkat meninggalkan Tengbun, naik kuda pilihan yang disediakan oleh Jenderal Cao Liang untuk mereka. Ang Tek Hoat terbah terlentang di atas pembaringan, mukanya pucat sekali dan napasnya empas-empis. Semenjak dia dibawa dari Tengbun sampai ke kota raja, dia terus pingsan, tak sadarkan diri dan keadaannya makin memburuk. Ramuan obat yang diminumkan kepadanya oleh tabib-tabib tentara tidak menolong sama sekali. Akhirnya Putri Milana yang mendengar akan keadaan tawanan ini, menyuruh pengawal membawa pemuda yang menderita luka-luka pukulan beracun itu ke istananya. Putri Milana bersama suaminya, Han Wai Kong, yang ketika bala tentara menyerbu ke utara juga ikut memimpin pasukan penyerbu ke Tengbun, diikuti pula oleh Sumakian Bu dan Putri Shanti Dewi telah menghadap Kaisar. Kaisar menerima mereka dengan girang sekali, terutama mendengar laporan bahwa pemberontak di utara telah dibasmi dan bahwa darah jelita itu adalah Putri Shanti Dewi dari Bhutan yang dapat diselamatkan. Ketika mendengar laporan Putri Milana tentang Pangeran Liong Kai Ong yang tewas sebagai pimpinan pemberontak, Kaisar hanya menggeleng kepala dan menarik napas panjang. Akan tetapi ketika Putri Milana melapor bahwa Pangeran Liong Bin Ong berada di balik pemberontakan itu, Kaisar mengerutkan keningnya dan berkata, Liong Bin Ong tidak pernah meninggalkan istananya di kota raja. Untuk menentukan salah tidaknya, harus dilakukan pemeriksaan dan penelitian lebih dulu, jangan sampai aib menimpa kerajaan.
Kemudian Kaisar menahan Shanti Dewi sebagai tamu istana untuk menghormat Raja Bhutan dan untuk memperlihatkan iktikat baik kerajaan terhadap kerajaan Bhutan, dan minta kepada Puteri Milana untuk menanti keputusannya tentang Pangeran Leong Bin Ong, dan juga tentang diri Puteri Shanti Dewi yang kini gagal menjadi mantu Kaisar karena matinya Leong Kai Ong itu. Berat hati Milana terutama hati Qian Bu, meninggalkan Shanti Dewi di istana Kaisar. Akan tetapi tentu saja mereka tidak berani membantah, apalagi karena Puteri Bhutan itu diberi kebebasan untuk saling berkunjung dengan Puteri Milana setiap saat pun. Demikianlah, ketika Angtek Hoat sudah diangkut ke istana Puteri Milana, putri ini dan Qian Bu memeriksa keadaannya. Enci, kiranya hanya ada satu jalan untuk mencoba menolongnya. Dia terpukul oleh pukulan beracun yang hebat. Bagaimana kalau kita berdua membantunya? Milana mengangguk. Memang itulah yang ingin kulakukan. Dia telah berjasa besar dan untuk jasanya itu sudah cukup menjadi alasan bagi kita untuk menolongnya. Han Waikong yang juga berada di situ berkata. Memang tepat sekali pendapat itu. Belum tentu orang yang sekali berbuat dosa, lalu selama hidupnya menjadi orang berdosa. Apalagi dia masih amat muda. Bekas panglima yang gagah ini selalu bermuram durja semenjak dia kembali dari penyerbuan di utara. Biarpun dia tidak menyaksikan sendiri, namun dia mendengar akan pertemuan antara istrinya, Puteri Milana dengan Gak Bun Beng, dan dia merasa berduka sekali karena dia merasa bahwa dialah yang menjadi penghalang bagi kebahagiaan istrinya. Memang cinta kasih mengambil jalan yang aneh-aneh. Han Waikong dahulu adalah seorang panglima muda yang gagah perkasa, yang terpaksa dipilih oleh Puteri Milana karena desakan Kaisar agar cucu ini menikah. Han Waikong dipilih di antara banyak calon karena selain gagah perkasa, juga sifat lemah lembut dan penuh pengertian dari panglima ini menimbulkan kepercayaan di dalam hati Milana. Memang tadinya Han Waikong pun hanya tertarik sekali dan laki-laki manakah yang tidak akan tergila-gila kepada seorang putri seperti Milana? Akan tetapi, setelah menikah Han Waikong betul-betul jatuh cinta kepada istrinya, cinta yang murni dan hanya satu keinginan di hatinya, yaitu melihat Milana hidup bahagia. Oleh karena itu, dia mau menerima kenyataan bahwa Milana tidak cinta kepadanya, bahkan kenyataan pahit bahwa Milana mau menikah dengan dia hanya karena hendak memenuhi perintah Kaisar. Karena cintanya yang murni, yang jauh lebih kuat daripada nafsu berahi, Han Waikong menekan penderitaan batinnya, dia rela menderita batin dan tidak pernah menuntut haknya sebagai seorang suami. Justru sikap Han Waikong inilah yang membuat Milana terharu dan selalu berusaha agar di depan umum mereka merupakan suami istri yang rukun. Dia berusaha menyenangkan hati suaminya dengan cara lain, sungguh pun dia maklum bahwa semua itu tentu tidak dapat mengobati kesengsaraan batin suaminya. Han Waikong telah mendengar pengakuan Milana tentang cinta kasih yang gagal dari istrinya itu, tentang Gak Bun Beng yang semenjak pernikahan mereka itu tidak pernah terdengar lagi namanya, seolah-olah pendekar itu telah lenyap di telan bumi. Hatinya mulai merasa lega karena dia ingin sekali melihat Milana dapat melupakan kekasihnya itu, dan kalau Gak Bun Beng telah meninggal dunia, atau lenyap, dia percaya lambat laun kedukaan hati istrinya itu akan sembuh. Dia sama sekali bukan mengharapkan agar istrinya akan dapat membalas cintanya, hal ini sudah tidak menjadi jangkauan harapannya lagi. Dia melainkan ingin melihat istrinya bahagia. Maka, dapat dibayangkan betapa duka rasa hatinya mendengar bahwa Gak Bun Beng muncul lagi dan sejak pendekar ini muncul di kota raja, istrinya selalu gelisah dan merana. Bahkan secara halus namun terus terang Milana pernah menyatakan kepadanya sejak Milana melihat Bun Beng di kota raja, bahwa Milana akan pergi mencari Bun Beng sampai dapat bertemu setelah urusan pemberontak dapat diselesaikan. Kemudian dia mendengar akan pertemuan Bun Beng dengan Milana yang membuat istrinya pingsan dan semenjak itu istrinya berwajah pucat dan sering termenung. Tentu saja dia merasa makin berduka dan diam-diam dia menaruh hati benci kepada Bun Beng, bukan membenci karena didasari iri atau cemburu, melainkan benci karena Bun Beng dianggapnya sebagai orang yang telah merusak kehidupan dan kebahagiaan Milana. Demikianlah, dengan menahan perasaan gelisah melihat istrinya kehilangan kegembiraan hidupnya, Han Waikong ikut menyaksikan ketika Angtek Hoat dibawa ke istananya oleh istrinya. Dia pun dapat menerima pendapat istrinya tentang Angtek Hoat, apalagi ketika istrinya menceritakan betapa pemuda bekas tangan kanan Pangeran Leong Kai Ong ini mahir ilmu silat Patmo Sin Kun yang digabung dengan Patsian Sin Kun, padahal penggabungan ilmu ini adalah merupakan ilmu simpanan dan rahasia dari Puteri Nirahai.
Kalau begitu, mari kita mencoba untuk menolongnya, adik Bu. Kongko, Kanda Kong, harap kau suka menjaga di pintu, jangan sampai ada yang mengganggu kami karena hal itu bisa berbahaya. Baik. Han Wei Kong menjawab. Dia sendiri pun seorang yang berkepandaian, dan sungguh pun sinkangnya tidak sekuat istrinya atau Qian Bu sebagai anak-anak dari pendekar super sakti, namun dia cukup maklum akan bahayanya orang-orang yang lagi mengerahkan sinkang untuk menyembuhkan orang lain apabila diganggu oleh orang luar. Dia mengambil sebuah bangku dan duduk di ambang pintu. Putri Milana dan Qian Bu lalu duduk di tepi pembaringan, bersila dan meletakkan telapak tangan mereka di dada dan lambung Tek Hoat, mengumpulkan hawa murni dan mulailah mereka mengerahkan sinkang ke dalam tubuh pemuda yang terluka parah di sebelah dalam tubuhnya itu. Dari ambang pintu, Han Wei Kong duduk dan memandang penuh kagum. Istrinya dan Qian Bu adalah keturunan dari pendekar super sakti dan Putri Nirahai dan betapa bahagianya dia dapat disebut sebagai suami putri yang cantik jelita dan berilmu tinggi serta gagah perkasa ini. Seorang pahlawan wanita sejati. Wajah Tek Hoat tadinya pucat sekali. Lewat 1 jam setelah 2 orang keturunan Pulau Es itu menyalurkan sinkang mereka, wajah Tek Hoat berubah, makin lama makin menghitam. Itulah tanda bahwa hawa beracun yang mengeram di dalam tubuh mulai dapat didesak naik dan keluar. Lewat 3 jam, warna hitam di muka Tek Hoat itu makin lama makin menipis, lalu berubah menjadi putih pucat lagi. Han Wei Kong melihat betapa istrinya dan adik iparnya mulai berpeluh. Akan tetapi lewat 5 jam, warna putih wajah Tek Hoat mulai menjadi merah dan pernapasannya mulai teratur. Akhirnya terdengar pemuda itu mengeluh dan membuka matanya. Mata itu melirik dan terbelalak seperti orang terkejut dan keheranan melihat 2 orang itu yang sedang mengobatinya. Cepat dia pun mengerahkan sinkangnya untuk menolak dan kedua orang itu melepaskan tangan mereka lalu melompat turun dari pembaringan, menghapus keringat dari dahi dan leher. Milana memandang adiknya dengan senyum penuh kagum, karena ternyata bahwa pernapasan Qian Bu tidak begitu memburu seperti napasnya, hal ini menandakan bahwa dalam hal sinkang, adiknya itu sedikit lebih kuat daripada dia. Engkau sudah sembuh sekarang, katanya sambil memandang kepada Ang Tek Hoat. Pemuda ini cepat bangkit duduk, memejamkan mata sejenak karena ketika bangkit itu matanya berkunang dan kepalanya pening, tubuhnya lemas sekali karena sudah berhari-hari dia tidak makan. Berbaringlah dulu, engkau masih lemah, kata pula Milana. Akan tetapi Tek Hoat tetap duduk di tepi pembaringan, lalu membuka mata lagi memandang kepada Milana, Qian Bu, dan Han Wei Kong yang sudah masuk ke kamar lagi bergantian. Pak Paduka adalah Putri Milana, katanya agak gagap dan bingung, karena apa yang dilihat dan dialaminya tadi seperti dalam mimpi saja. Dan kau adalah seorang di antara 2 pemuda perkasa itu, mata-mata pemerintah. Milana memandang dengan senyum dan Qian Bu memandang dengan tajam penuh selidik. Tidak seperti encinya, dia masih curiga kepada bekas pembantu pemberontak yang dia tahu amat lihai ini. Kenapa? Kenapa Jiwi, Anda berdua, menolong dan mengobati saya? Ang Tek Hoat, engkau telah membunuh Pangeran Liong Kai Ong si pemberontak dan 3 orang pengawalnya yang lihai, untuk menyelamatkan Shanti Dewi. Hal itu saja cukup membuat kami berpendapat bahwa engkau bukanlah musuh lagi, kata Milana. Enciku ini memang bermurah hati, akan tetapi kalau engkau masih berpendirian untuk menjadi pemberontak, masih belum terlambat untuk menghukummu. Qian Bu menyambung. Akan tetapi Tek Hoat tidak begitu memperhatikan ucapan Qian Bu, dia menoleh ke kanan kiri, lalu bertanya. Di mana dia? Sang putri Butan? Dia lalu memandang kepada Qian Bu dengan penuh selidik, karena dia teringat betapa putri itu lari memeluk pemuda ini pada waktu itu. Dia telah selamat dan kini menjadi tamu agung dari Kaisar, kata Milana. Hening sejenak. Kemudian Tek Hoat bangkit berdiri dengan limbung, menjura kepada mereka bertiga dan berkata. Saya Ang Tek Hoat bukan orang yang tidak tahu terima kasih. Jiwi telah menolong saya dan saya menghaturkan terima kasih. Saya tidak ingin mengganggu dan merepotkan lebih lama lagi dan sebaiknya kalau saya pergi. Nanti dulu, engkau bisa celaka kalau pergi dalam keadaan seperti ini, Ang Tek Hoat. Tubuhmu masih lemas dan lemah. Pada saat itu, seorang pengawal yang tadi diperintah oleh Han Wei Kong datang membawa baki terisi semangkok obat penguat dan bubur. Engkau minumlah obat ini dan makan bubur ini, baru kita bicara. Tek Hoat mengerutkan alisnya, akan tetapi dia maklum bahwa perutnya kosong dan tubuhnya lemah sekali,
mungkin dipakai berjalan pun akan terguling, maka dia mengangguk, menerima mangkok obat dan bubur itu lalu minum dan menghabiskannya dengan cepat. Biarpun tidak berapa banyak, bubur itu menghangatkan perutnya dan tenaganya agak pulih kembali. Sekarang kita bicara, Tek Hoat, kata Milana setelah pengawal itu pergi. Engkau berhadapan dengan Putri Milana, dan ini suamiku Han Wai Kong, dan adikku Sumakian Bu. Ah, kiranya dia ini adik Paduka? Jadi putra pendekar super sakti? Tek Hoat tahu bahwa Putri Milana adalah anak dari pendekar super sakti seperti pernah diceritakan oleh ibunya. Benar, dan agaknya sedikit banyak engkau tahu akan keluarga ayahku, pendekar super sakti dari Pulau Es. Dari siapa engkau mengenal kami? Dari ibu, akan tetapi sudahlah, saya merasa heran sekali akan tetapi juga berterima kasih kepada Paduka yang tidak membunuh saya malah menolong saya. Agaknya benar cerita ibu bahwa keluarga pendekar super sakti terdiri dari orang-orang gagah dan budiman, sungguh tidak seperti kami. Melihat pemuda itu merendah dan hendak pergi, selalu memandang ke pintu seolah-olah tidak betah berada di situ terlalu lama, Milana dapat memaklumi isi hatinya. Pemuda ini jelas adalah seorang yang memiliki kepandaian tinggi dan kegagahan, hatinya keras dan memiliki harga diri yang tinggi. Namun entah bagaimana terjeblos ke dalam tangan para pemberontak sehingga kini pemuda ini merasa betapa dia kotor dan tidak berharga, merasa malu terhadap diri sendiri sehingga tidak betah berada di antara orang-orang yang dianggapnya gagah dan budiman. Tek Hoat, terus terang saja, kami bukanlah orang-orang budiman dan terlalu gagah seperti yang kau sebutkan tadi. Kita sama saja, hanya kebetulan saja kami berada di pihak yang benar dan engkau terjeblos ke dalam kesesatan. Ketika menolongmu, selain untuk balas jasamu membunuh pangeran pemberontak dan kaki tangannya serta menolong Shanti Dewi, juga karena kami ingin mengajukan pertanyaan kepadamu yang kuharap engkau akan suka menjawabnya. Tek Hoat menatap wajah yang cantik jelita itu, biarpun usianya lebih tua akan tetapi kecantikannya mengingatkan dia kepada Shanti Dewi, sepasang mata yang bening dan tajam itu, kemudian menjawab. Asal saja pertanyaan Paduka itu pantas untuk dijawab, dan dapat saya jawab, tentu akan saya jawab, katanya singkat. Pemuda ini benar-benar keras hati dan juga cerdik, pikir Milana. Pertanyaanku yang pertama adalah pertanyaan yang pernah kuajukan padamu ketika engkau melawanku di hutan itu. Dari mana engkau mempelajari ilmu silat Patmo Sin Kun dan siapa yang melatihmu? Tek Hoat sendiri sudah pernah mendengar dari Sai Chulomo yang pernah menggemblengnya bahwa kakek sakti itu memperoleh kepandaiannya dari Putri Nirahai, bekas ketua Tian Liongpang yang kini menjadi istri pendekar super sakti di Pulau Es. Maka dia pun tidak merasa heran bahwa Putri Milana dapat mainkan ilmu silat itu dengan mahir sekali. Karena dia tidak ingin disangka mencuri ilmu orang, maka dia menjawab sejujurnya. Saya pernah menerima pelajaran ilmu itu dari suhu Sai Chulomo. Kalau begitu engkau masih murid keponakanku. Milana berseru. Maaf, saya tidak berani, karena suhu Sai Chulomo pernah berpesan agar saya tidak mengakuinya sebagai guru. Hanya karena Paduka bertanya dan saya sudah tahu bahwa antara beliau dengan Paduka ada hubungan, maka saya berani berterus terang menyebutnya. Milana mengangguk-angguk. Heran sekali dia mengapa Sai Chulomo sampai menurunkan ilmu rahasia itu kepada pemuda ini. Akan tetapi, dibandingkan dengan Sai Chulomo, kepandaianmu jauh lebih tinggi. Tek Hoat tidak mau menanggapi kata-kata Putri Milana itu, dan dia diam saja, menanti pertanyaan kedua. Sekarang pertanyaanku kedua, Tek Hoat. Di beberapa tempat, engkau memakai julukan si Jari Maut dan menggunakan nama Gak Bun Beng. Mengapa begitu? Mengapa engkau begitu jahat dan curang, melakukan kejahatan dengan menggunakan nama lain orang? Kini dengan suara ketus karena diingatkan kepada musuh besarnya, dia menjawab. Memang, semua perbuatan itu saya lakukan untuk memburukan nama Gak Bun Beng, karena jahanam itu telah membunuh ayah. Sayang dia telah mampus, kalau tidak, tentu sudah kucari dan kubunuh dia, tidak perlu lagi saya memburuk-burukan nama orang yang sudah mati. Keparat bermulut lancang. Kian Bu sudah bergerak hendak menerjang Tek Hoat, akan tetapi Milana memegang lengannya. Jangan terburu nafsu, Bute. Kian Bu teringat bahwa orang yang akan diserangnya itu masih lemah, dan memang amat lucu untuk menyerang orang yang baru saja dia tolong dan sembuhkan. Akan tetapi, mendengar kata-kata Tek Hoat tadi dia sudah marah sekali. Tek Hoat, engkau sungguh kurang ajar, berani engkau memaki suhengku dan mengatakan bahwa sudah mati. Kalau tidak ingat bahwa engkau belum sehat benar kuhancurkan mulutmu.
Tek Hoat terbelalak memandang Qian Bu, Milana, dan Han Wei Kong. Apa katamu? Dia masih hidup? Tentu saja dia merasa heran sekali. Bukankah ibunya telah dengan jelas bercerita kepadanya bahwa musuh besar yang bernama Gak Bun Beng itu telah mati terbunuh ibunya? Engkau memang tukang membohong. Su Heng Gak Bun Beng masih segar bugar, bahkan pernah engkau bertemu dengan dia beberapa kali, sudah pernah mengadu tenaga pula. Dia adalah Su Heng yang melakukan perjalanan bersama aku, Liko, dan adik Shanti Dewi. Mata Tek Hoat makin terbelalak dan mukanya berubah. Dia. Gak Bun Beng pembunuh ayahku? Masih hidup? Kalau begitu, dia diam saja tenggelam ke dalam pikirannya yang bergelombang. Memang tidak mungkin kalau ibunya dapat membunuh musuh dengan kepandaian seperti itu. Bahkan laki-laki setengah tua gagah perkasa itu memiliki tenaga sakti inti bumi yang amat kuat. Akan tetapi kenapa ibunya mengatakan bahwa dia telah membunuh Gak Bun Beng? Apakah hanya namanya saja yang sama? Dia harus memecahkan rahasia ini. Dia harus menemui laki-laki yang bernama Gak Bun Beng itu dan memaksanya untuk mengaku apa yang telah terjadi dengan ayahnya. Ang Tek Hoat, benarkah ayahmu dibunuh oleh Gak Bun Beng? Putri Milana bertanya sambil memandang dengan tajam penuh selidik. Saya tidak perlu membohong. Ayah saya dibunuh oleh Gak Bun Beng dan karena saya kira dia sudah mati maka saya sengaja memburukkan nama musuh besar saya itu, jawabnya. Engkau melihat sendiri bahwa ayahmu dibunuh olehnya, tanya lagi Putri Milana dan diam-diam dia mengingat-ingat karena wajah pemuda yang tampan ini mengingatkan dia akan seseorang akan tetapi dia lupa lagi siapa. Mata itu, bibir itu, benar-benar tidak asing baginya. Hal itu terjadi sebelum saya lahir. Ibu yang memberitahukan saya. Siapa ibumu? Dan siapa ayahmu? Tek Hoat menggeleng kepalanya. Maaf, itu merupakan rahasia saya, dan tidak dapat saya ceritakan kepada lain orang. Biarlah saya mencari Gak Bun Beng dan bicara sendiri dengan dia. Saya mohon kepada Paduka agar suka memberi kesempatan kepada saya untuk berhadapan dengan musuh besar saya itu, kecuali kalau Paduka hendak menghukum saya karena pemberontakan itu, saya tidak akan dapat melawan. Enci Milana. Manusia ini berhati palsu dan curang, lagi jahat dan berbahaya sekali kalau dia dibiarkan pergi begitu saja. Qian Bu berkata dengan alis berkerut. Benar, sebaiknya dia ditahan dulu, sambil kita menanti kedatangan Gak Tai Hiap, kata Han Wei Kong. Akan tetapi, ucapan suaminya itu dirasakan oleh Milana seperti ujung belati menusuk jantungnya. Setiap kebaikan sikap suaminya mengenai diri Gak Bun Beng merupakan tusukan baginya, makin baik sikap suaminya, makin tertusuk dia karena dia maklum bahwa dia telah berdosa terhadap suaminya ini. Maka kata-kata suaminya itu membuat dia bangkit menentang. Tidak, biarkan dia pergi. Pertama, dia adalah murid Sai Culomo, berarti masih orang sendiri. Kedua, dia memang pernah membantu pemberontak, akan tetapi kesesatan itu telah ditebusnya dengan membunuh Pangeran Liong Kaiong dan 3 orang pengawalnya, juga dengan menolong Shanti Dewi. Tentang urusannya dengan Gak Su Heng, biarlah dia selesaikan sendiri dengan yang berkepentingan. Ang Tek Hoat, kalau engkau ingin pergi, pergilah. Hanya kuharap bahwa engkau akan selalu ingat bahwa kami tidak mempunyai niat buruk terhadap dirimu, maka jika menghadapi segala urusan, jangan engkau terburu nafsu dan kami selalu siap untuk membantumu memecahkan persoalan yang sulit. Sikap dan ucapan Milana ini benar-benar mengharukan hati Tek Hoat. Selama dia meninggalkan ibunya, dia tidak pernah menemui manusia yang bersikap tulus, jujur dan mulia terhadap dirinya. Kalau toh ada yang bersikap baik terhadap dia, kebaikan itu hanya menutupi suatu pamrih tertentu yang lebih merupakan penjilatan atau juga penggunaan karena tenaganya dibutuhkan seperti halnya kaum pemberontak yang berbaik kepadanya. Akan tetapi baru sekarang dia bertemu dengan seorang yang amat dikaguminya, seorang wanita yang cantik jelita, gagah perkasa, berbudi mulia dan berwibawa. Tanpa disadarinya sendiri, kedua kakinya menjadi lemas dan Ang Tek Hoat pemuda yang angkuh dan keras hati itu, yang tidak pernah mengenal takut dan tidak pula mau tunduk kepada siapapun kini menjatuhkan diri berlutut di depan Putri Milana. Dia merasa betapa dirinya adalah orang yang sudah kotor, yang bergelimang dengan kesesatan, yang membuat dia memandang dirinya amat rendah sekali dibandingkan dengan orang-orang gagah seperti kedua orang saudara putra pendekar super sakti itu, yang membuat dia merasa tidak berharga, akan tetapi yang sekaligus juga memperkeras hatinya.
menimbulkan keangkuhannya sehingga sampai mati pun dia tidak akan sudi tunduk kepada orang-orang bersih, seperti mereka itu. Akan tetapi, sikap Milana mencairkan kekerasan dan keangkuhannya, karena putri ini bersikap sungguh-sungguh kepadanya, tidak memandang rendah, bahkan sinar mata yang mengandung iba yang mendalam itu membuat dia tunduk dan terharu. Suaranya agak tergetar ketika dia berkata, "Saya Angtek Hoat sungguh kagum kepada Paduka dan selama hidup saya akan memuliakan nama Paduka Putri Milana." Setelah berkata demikian, dia bangkit berdiri, menjura kepada 3 orang itu dan dengan langkah lebar dia keluar dari kamar dan gedung itu, agak terhuyung-huyung. Milana meneriaki pengawal dan dengan singkat memerintahkan agar pengawal itu terus membayangi dan menjaga agar pemuda itu tidak diganggu dan diperbolehkan keluar dari kota raja tanpa halangan. Pengawal itu memberi hormat, lalu tergesa-gesa mengejar Tek Hoat. "Enci Milana, betapapun juga, aku masih menganggap dia itu seorang yang berbahaya," Suma Qianbu menyatakan pendapatnya, hatinya kurang puas akan sikap encinya yang demikian lunak terhadap pemuda jahat itu. Milana hanya menggeleng kepala dan menghela napas, memegangi kepalanya. "Bute, aku seperti pernah mengenalnya dahulu, biarkan aku mengaso sambil mengingat-ingat." Dia lalu pergi memasuki kamarnya sendiri, meninggalkan suaminya yang kini duduk bercakap-cakap dengan Qianbu, membicarakan pengalaman mereka ketika pasukan pemerintah menyerbu Kuanbun dan Tengbun. Di dalam kamarnya, Milana lalu mengunci pintu dan menjatuhkan diri di atas pembaringan. Kepalanya agak pening, bukan hanya karena urusan Tek Hoat dan bukan hanya karena dia agak lelah mengerahkan tenaga sinkang selama 5 jam untuk mengobati Tek Hoat tadi. Akan tetapi ada hal lain yang lebih mendalam lagi, yang selama beberapa hari ini menusuk-nusuk jantungnya. Teringat dia akan peristiwa itu, peristiwa yang takkan dapat dilupakannya, ketika Putri Shanti Dewi yang muda dan cantik jelita itu menegurnya dengan hebat sewaktu mereka berdua berada di dalam kamar dan tidak ada orang lain lagi. "Bibi Milana, saya tidak tahu apakah nanti Bibi akan membunuh saya atau menganggap saya kurang ajar setelah saya selesai bicara, akan tetapi bagaimanapun juga, saya akan menanggung semua akibatnya karena hal ini tidak mungkin saya simpan saja dan tidak dibicarakan dengan Bibi. Sudah berada di ujung bibir saya sejak kita saling bertemu, bahkan jauh sebelum pertemuan itu hal ini selalu berada di lubuk hati saya dan sekaranglah tiba saatnya kita hanya berdua saja di dalam kamar ini maka saya akan keluarkan isi hati saya." Melihat putri Butan yang muda remaja itu berhadapan dengan dia di kamar itu sambil memandang dengan sepasang pipi kemerahan seperti dibakar, mata bersinar-sinar dan bibir penuh semangat, Milana yang selalu bersikap tenang dan sabar itu tersenyum. "Shanti Dewi, kau keluarkan isi hatimu dan bicaralah dengan hati tenang agar jelas karena tidak baik membiarkan hati dikuasai kemarahan. Bibi Milana, setelah bertemu dengan engkau, maka aku merasa kagum sekali. Engkau seorang putri sejati, begitu gagah perkasa, bersikap agung dan berhati mulia, akan tetapi sungguh sayang sekali bahwa di balik kebaikan itu semua tersembunyi hati yang amat kejam terhadap pria." Milana mengerutkan alisnya, akan tetapi dia tidak menjadi marah mendengar tuduhan hebat ini. "Shanti Dewi, aku yakin bahwa orang seperti engkau tidak mungkin mengeluarkan kata-kata seperti itu tanpa alasan yang kuat. Jelaskanlah tuduhanmu itu dan tidak perlu menyimpan rahasia." "Bibi Milana, mengapa Bibi melakukan kehidupan yang palsu ini? Bibi mencinta pria lain, akan tetapi menikah dengan pria lain lagi. Bibi membiarkan pria yang mencinta Bibi dan juga Bibi cinta itu hidup sengsara selamanya, hidup tersiksa dalam duka nestapa setiap saat. Padahal pria yang sampai sekarang masih mencinta Bibi dengan seluruh tubuh dan nyawanya itu adalah orang yang sebaik-baiknya orang, dan yang tidak ada keduanya di dunia yang penuh dengan manusia palsu dan jahat ini." Shanti Dewi mengeluarkan kata-kata itu dengan cepat karena kata-kata itu sudah lama tersimpan di hatinya, matanya berapi-api dan mukanya kemerahan. "Bibi Milana sungguh kejam sekali. Nah, puaslah sudah hatiku mengeluarkan umpatan yang sudah lama terkandung ini dan kalau Bibi marah dan hendak membunuhku, silakan." Wajah cantik Putri Milana menjadi pucat sekali, kemudian berubah merah, dan pucat lagi. Dia memandang Shanti Dewi dengan mata terbelalak dan bibir gemetar, kedua tangan dikepal dan andai kata yang bicara itu bukan Shanti Dewi, agaknya putri ini tentu sudah menggerakkan tangan untuk melakukan pukulan maut, dan kalau hal itu dilakukan, tentu Shanti Dewi sudah menggeletak tak bernyawa lagi. "Bibi marah, akan tetapi aku tidak menyesal mengeluarkan semua ucapanku tadi,
Karena aku menuntut agar Bibi Milana suka mengambil keputusan dan tidak membiarkan hidup seorang pria yang kujunjung tinggi itu dalam keadaan hidup tidak mati pun tidak. Shanti Dewi, suara Milana gemetar dan serak, seperti bisikan. Siapa yang kau maksudkan dengan pria itu? Dia bangkit perlahan, tidak peduli betapa kedua kakinya menggigil. Siapa lagi kalau bukan Paman Gak Bun Beng? Kalian saling mencinta dengan sepenuh jiwa raga. Akan tetapi Bibi telah begitu tega untuk meninggalkannya dan menikah dengan orang lain, membiarkan dia merana sepanjang hidupnya. Oh, tubuh Milana menjadi lemas, dia memejamkan matanya dan jatuh terduduk lagi di atas kursinya. Kemudian dia membuka lagi matanya yang menjadi kemerahan dan basah air mata. Shanti Dewi, dari mana engkau mengetahui semua tentang kami? Paman Gak Bun Beng yang bercerita kepadaku. Ah, tak mungkin. Milana meloncat ke depan dan memegang pundak Shanti Dewi, jari-jari tangannya yang kecil lembut halus itu kini mencengkeram seperti cakar harimau dan Shanti Dewi menggigit bibir menahan sakit. Kau mencintanya. Ucapan Milana yang menuduh ini mendatangkan semangat dan mengusir rasa sakit di pundaknya. Shanti Dewi juga bangkit berdiri dan berkata dengan gagah. Memang. Aku pernah mencintanya, Bibi. Dan seandainya di dunia ini tidak ada Putri Milana, tentu aku akan tetap mencinta Gak Bun Beng sampai aku mati. Akan tetapi aku tahu bahwa cintaku sia-sia dan aku yakin bahwa dia tidak dapat mencintaku. Cinta kasihnya hanya untukmu, Bibi Milana. Karena itu, aku mengubur cintaku, cinta seorang wanita terhadap pria yang semulia-mulianya orang, dan kupaksa menjadi kasih seorang anak terhadap ayah atau seorang murid terhadap guru. Hanya engkaulah wanita pujaan hatinya yang akan dicintanya sampai dia mati, dan dia bahkan berbahagia di dalam kesengsaraannya asalkan engkau hidup bahagia. Betapa kejamnya engkau, Bibi Milana. Tanpa disadarinya lagi, air mata bercucuran dari kedua pelupuk mata putri butan itu. Oh, Milana terisak, menggigit bibirnya, memejamkan matanya menahan kepedihan hati yang seperti ditusuk-tusuk rasanya. Shanti Dewi, kau tidak tahu betapa selama belasan tahun aku hidup dengan hati remuk redam, betapa aku hidup sengsara dan merana, yang mungkin tidak kalah pahitnya dengan penderitaannya. Wanita cantik itu kini menundukkan mukanya dan memejamkan mata, menggoyang-goyang kepala untuk mengusir semua kepedihan yang menghimpitnya. Kini Shanti Dewi membelalakan matanya, dan cepat dia menghapus air matanya. Lalu dia maju berlutut di depan Milana, memeluk pinggang putri itu. Shanti. Milana tak dapat menahan keharuan dan kepedihan hatinya, dia memeluk kepala putri butan itu sambil menangis sesenggukan. Betapa belasan tahun ini dia menahan kesengsaraannya, tak pernah dikeluarkan sehingga kini bagaikan air bah memecah bendungannya, air matanya mengalir membasahi kepala dan rambut Shanti Dewi. Putri butan ini mengejap-ngejapkan matanya menahan tangis, lalu dengan sikap halus dan lemah lembut dia mengeluarkan sapu tangannya, menghapus air mata dari pipi putri Milana seperti orang dewasa menghibur seorang anak kecil yang sedang menangis. Dia membiarkan Milana menangis sesenggukan sampai beberapa lamanya, kemarahannya berubah menjadi perasaan kasihan sekali terhadap putri gagah perkasa ini, yang kini oleh kekuatan cinta kembali ke asalnya, seorang wanita yang lemah dan hanya bergantung kepada tangis dan rintihan hatinya. Bibi Milana, suara Shanti Dewi kini penuh kesungguhan, penuh kedewasaan, dan penuh teguran. Bibi Milana mengapa telah bertindak begitu bodoh? Jelas bahwa sesungguhnya Bibi amat mencinta Paman Gak Bun Beng, sejak dahulu sampai saat ini. Akan tetapi mengapa Bibi memaksa diri menikah dengan pria lain? Apa sebabnya tindakan yang amat bodoh ini? Milana sudah dapat menekan perasaannya. Tangisnya tadi, yang baru sekali ini dapat dia curahkan keluar, sedikit banyak melegakan hatinya. Dia mengangkat Shanti Dewi bangkit dan mengajak Dara itu duduk berdampingan di pinggir pembaringannya. Engkau anak baik, pertanyaanmu sungguh tidak tepat. Engkau sendiri tahu akan keadaan wanita-wanita yang tidak kebetulan menjadi putri-putri istana seperti kita ini. Apa daya kita menghadapi perintah junjungan kita, dalam hal ini kaisar yang menjadi kakekku dan Raja Butan yang menjadi ayahmu? Engkau sendiri menerima saja ketika dijodohkan dengan Pangeran Leong Kaiong yang sudah tua. Bibi Milana. Keadaan saya lain lagi dengan keadaan Bibi. Andai kata saya seperti Bibi, sudah mempunyai seorang kekasih di hutan, sampai mati pun saya tidak akan sudi. Kalau saya mentaati perintah ayah
Adalah karena hati saya masih bebas dan betapapun saya tidak suka dikawinkan dengan orang yang belum pernah saya lihat, namun demi kebaktian terhadap ayah, terutama terhadap negara karena ayah menyerahkan saya demi negara, terpaksa saya menyetujuinya. Jauh bedanya dengan Bibi yang telah mempunyai seorang pujaan hati sehebat Paman Ga. Mengapa Bibi begitu bodoh? Demikianlah, percakapannya dengan Putri Shanti Dewi itulah yang terus menghantui hatinya. Kini Putri Milana rebah seorang diri di atas pembaringannya di dalam kamarnya yang tertutup, mengenangkan semua percakapannya dengan Shanti Dewi dan baru terbuka matanya betapa dia telah berbuat kesalahan besar terhadap Ga Bun Beng. Pernikahannya dengan Han Wai Kong juga tidak mempunyai arti apa-apa bagi kaisar atau kerajaan, dan yang jelas dia telah merusak kehidupan Ga Bun Beng, merusak kebahagiaan hidupnya sendiri. Teringatlah dia akan semua pengalamannya di waktu dahulu, belasan tahun yang lalu dan makin diingat, makin menyesallah dia karena sejak dahulu, Bun Beng selalu bersikap baik dan penuh cinta kasih kepadanya, sebaliknya, telah beberapa kali dia menyakiti hati kekasihnya itu. Bahkan yang terakhir sekali, dia menuduh Ga Bun Beng sebagai seorang pria jahat dan keji, tukang memperkosa wanita. Dan dia telah bersekutu dengan wanita-wanita lain yang disangkanya menjadi korban kebiadaban Ga Bun Beng untuk membunuh pria itu. Dan hampir saja maksud kejamnya ini terlaksana, baca cerita sepasang pedang iblis. Kemudian barulah dia tahu, baru terbuka matanya bahwa Ga Bun Beng adalah pria yang bersih, gagah perkasa, mulia, karena si jahat itu bukanlah Ga Bun Beng, melainkan Wan Keng In. Ah! Wan Keng In, benar dia. Tiba-tiba Putri Milana meloncat turun dari atas pembaringannya, memandang terbelalak ke arah pintu kamarnya. Ketika dia mengenangkan masa lalu dan terbayang wajah Wan Keng In, tiba-tiba saja dia melihat wajah Ang Tek Hoat. Mengapa dia begitu bodoh? Wajah Ang Tek Hoat persis wajah Wan Keng In. Han Wai Kong dan Qian Bu terkejut sekali ketika melihat Milana memasuki kamar di mana mereka berdua bercakap-cakap itu dengan muka berubah agak pucat. Mana dia? Bute, lekas kau kejar dia. Ang Tek Hoat itu adalah putra Wan Keng In. Qian Bu terkejut. Tentu saja dia telah mendengar siapa adanya Wan Keng In yang disebut oleh encinya itu. Wan Keng In adalah putra ibu tirinya, ibu kandung Qian Li, anak tiri ayahnya yang telah lama meninggal dunia dan kabarnya dahulu amat lihai akan tetapi juga menyeleweng. Bagaimana kau bisa tahu, enci? Aku bodoh. Telah lupa wajah Wan Keng In yang persis benar dengan wajahnya. Lekas, Bute, susul dia dan suruh dia kembali, aku akan bicara dengan dia. Kini aku tahu mengapa dia memusuhi Ga Bun Beng. Qian Bu cepat berlari keluar dan melakukan pengejaran. Akan tetapi, pengawal tadi menceritakan bahwa pemuda itu telah keluar dari pintu gerbang kota raja dan entah pergi kemana. Qian Bu menyusul dan mengejar sampai jauh di luar kota raja, keluar dari pintu gerbang selatan, namun hasilnya sia-sia dan terpaksa dia kembali kepada encinya dengan tangan hampa. Milana merasa menyesal sekali. Di dalam kamar tadi, baru aku teringat. Memang tadinya aku merasa mengenal wajah Tek Hoat, hanya sayang aku lupa bahwa wajahnya itu persis wajah Wan Keng In, kakakmu Bute. Dia siang pula, siapa lagi dia kalau bukan anak Ang Siok Bei yang dahulu diperkosa oleh Wan Keng In yang menyamar sebagai Ga Bun Beng. Ah, tentu akan terjadi hal-hal hebat kalau mereka saling bertemu. Sebaiknya aku kembali ke Teng Bun atau Koan Bun, mencari Ga Suheng dan memberitahukan hal Tek Hoat itu kepadanya agar dia dapat berjaga-jaga, enci, kata Qian Bu. Tidak perlulah, Bute. Kurasa dia dapat menghadapi pemuda itu, apalagi Tek Hoat masih lemah tubuhnya dan perlu mengumpulkan tenaga sampai belasan hari lamanya. Pula, kita menanti datangnya kakakmu, Qian Li, dan yang lain-lain. Mengapa mereka belum juga datang? Hanya Han Wai Kong yang dapat menduga bahwa yang dimaksudkan, yang lain-lain, oleh istrinya itu, bukan lain adalah Ga Bun Beng yang amat diharap-harapkan kedatangannya. Dan pada keesokan harinya, benar saja Ga Bun Beng dan Suma Qian Li muncul di istana Putri Milana itu. Han Wai Kong dan Milana bersama Qian Bu menyambut mereka dengan gembira, akan tetapi Milana hanya sekilas saja bertemu pandang mata dengan Bun Beng. Kemudian wajahnya berubah merah sedangkan wajah Bun Beng berubah pucat dan mereka tidak bicara apa-apa kecuali menyapa. Ga Suheng. Sumai. Han Wai Kong maklum betapa kedua orang itu merasa sungkan dan tidak enak, maka dia bersikap ramah sekali. Ga Tai Hiap,
sudah amat lama saya mendengar nama besar Tai Hiap dan sungguh merupakan suatu kehormatan besar bagi saya dapat berjumpa dengan Tai Hiap ini. Gak Bun Beng menatap wajah yang tampan dan gagah itu, dan hatinya ikut gembira bahwa Milana ternyata menikah dengan seorang pria yang tidak mengecewakan. Terima kasih, Han Chiang Kun, dan karena saya adalah suheng dari istrimu, harap kau jangan menyebutku Tai Hiap, pendekar besar. Han Wai Kong tertawa dan begitu bertemu saja dia sudah merasa suka kepada pendekar besar yang sederhana sekali ini. Kalau begitu, baiklah saya menyebutmu Gak Tuako saja. Akan tetapi saya pun bukan lagi menjadi seorang perwira maka jangan menyebut saya Chiang Kun, Gak Tuako, kakak Gak. Baiklah, Han Laute, adik Han. Karena sikap Han Wai Kong, maka rasa sungkan dan tidak enak di pihak Bun Beng dan Milana perlahan-lahan berkurang dan Han Wai Kong lalu menjamu tamu yang dihormatinya itu dengan pesta kecil. Sambil bercakap-cakap, Han Wai Kong, Milana, Sumakian Li, Sumakian Bu, dan Gak Bun Beng menghadapi meja bundar dan makan minum. Karena sedang makan, mereka tidak membicarakan urusan penting dan setelah mereka selesai makan dan duduk di ruangan tamu, barulah mereka bicara tentang hal-hal yang lebih penting menyangkut diri mereka. Liko, mengapa kau kelihatan pucat dan tidak bersemangat? Kian Bu bertanya dan Milana juga memandang adik ini dengan penuh perhatian. Engkau kelihatan seperti orang sakit, adik Kian Li, dia juga berkata. Ah, tidak ada apa-apa, jawab Kian Li. Jangan-jangan karena kakimu yang terluka dahulu itu, Liko? Sekarang sudah sembuh sama sekali, bukan? Sudah, Bute. Kian Li menjawab singkat dan ketika adiknya itu bertanya tentang pengalamannya dan ketika kakinya terluka dan mereka terpisah, Kian Li hanya menceritakan dengan singkat saja bahwa dia kebetulan bertemu dengan Putri Hektiaulomo dan mendapatkan obat sehingga mudah sembuh. Heran. Kian Bu berkata sambil tertawa. Ayahnya iblis akan tetapi putrinya bidadari agaknya. Kini tiba giliran Bun Beng yang bertanya, tidak langsung menghadapi Milana melainkan pertanyaannya ditujukan kepada Han Wai Kong. Saya mendengar bahwa ada seorang tahanan bernama Ang Tek Hoat. Apakah benar dia berada di kota raja dan apakah dapat saya bertemu dengan dia? Ah, Ga Suheng, memang terjadi hal yang hebat sekali dengan pemuda itu. Milana berkata. Dia, itu putra Wan Keng In. Bun Beng demikian kagetnya sehingga dia bangkit berdiri, lalu duduk kembali. Sementara itu Milana sudah teringat akan peristiwa dahulu, maka dia menjadi pucat dan menunduk, tidak mampu melanjutkan kata-katanya. Bu Sute, apakah yang terjadi? Tanya Bun Beng, menoleh kepada Kian Bu. Ga Suheng, kami tadinya bertanya kepadanya mengapa dia berjuluk si jari maut dan menggunakan nama Suheng untuk melakukan kejahatan. Dia menjawab bahwa Suheng telah membunuh ayahnya dan dia tidak melanjutkan keterangannya, hanya tadinya menyangka bahwa Suheng telah mati maka setelah mendengar bahwa Suheng masih hidup, dia menyatakan ingin bertemu dan ingin membalas dendam kematian ayahnya. Sungguh aneh, Bun Beng berkata. Akan tetapi Enci Milana lalu teringat akan wajah Keng In. Bukan mirip lagi, Suheng, melainkan persis seperti pinang dibelah dua. Dan dia Xiang, siapa lagi kalau bukan anak Ang Siok Bei? Milana berkata, dan ketika Bun Beng memandangnya, mereka bertemu pandang darah Milana menunduk, karena menyebut nama Siok Bei sama dengan menggali kenangan lama yang membuat dia merasa berdosa sekali. Bun Beng mengangguk-angguk. Sekarang aku mengerti. Pantas dia memusuhi aku. Enci Milana khawatir sekali kalau sampai terjadi sesuatu yang hebat apabila Suheng bertemu dengan dia, kata pula Kian Bu. Aku dapat mengatasinya. Sungguh kejadian yang amat luar biasa aneh, dan sekaligus terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan, Bun Beng menghela napas panjang. Ga Suheng, apa maksudmu? Milana bertanya, karena dia merasa bahwa ada sesuatu yang penting terkandung dalam ucapan pendekar itu. Bun Beng memandang kepada Milana, sedikit pun tidak memperlihatkan penyesalan ketika dia bertanya. Semua tentu masih ingat kepada Lu Kim Bue, bukan? Pertanyaan ini amat mengejutkan hati Milana, karena tidak disangka-sangkanya, padahal dia selalu membayangkan dua orang wanita, Ang Siok Bei dan Lu Kim Bue, dua orang wanita yang dahulu bersama dia mengeroyok Bun Beng dan hampir saja membunuh pendekar ini, baca cerita sepasang pedang iblis. Bersambung ke bab 41.
Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.